Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita akhirnya sampai juga ke penghujung kegiatan kita ya, kegiatan kuliah kita. Tapi tidak berarti ini adalah akhir dari silaturahmi kita gitu ya. Teman-teman setelah ini nanti akan ujian, setelah ujian teman-teman juga nanti nyusun skripsi atau sekarang tingkat 3 ya Naya? Iya. Ya, tingkat 3 nanti ada entah PKL, entah magang, entah apa ya di tahun keempat. Kemudian nanti anak-anak akan apa namanya di wisuda kerja gitu ya, nyusun skripsi juga sebelumnya tentunya gitu. Nah, sekiranya nanti di proses penyusunan skripsi atau apapun lah ya tugas yang terkait statistik, boleh kontak ke Bapak ya. Saya selalu gitu dengan berbagai prodi pun sampai sekarang terus berkomunikasi. Silaturahmi kan katanya mendatangkan banyak rezeki gitu kan. Yang namanya rezeki kan ya segala macam ya, usia, ilmu dan sebagainya. Jadi saya siap sekiranya nanti teman-teman masih berhubungan dengan Bapak. Karena Bapak sudah terbiasa ya ngobrol dengan teman-teman yang S2, S3 gitu termasuk Pak Anasid, Bu Dia, Bu Dila kemarin ya, sekarang Pak Agus sama Bu ya yang sedang S3 di ITB. Oke, jadi kita lanjut ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Ada yang mau disampaikan? Yang masih gamang gitu? Yang masih andilau antara dilema dan galau? Nggak ada. Lanjut dulu. Halo? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja dulu ya. Oke, siap. Oke, sekalipun begitu saya terus terang merasa ya teman-teman pemahamannya belum bulat gitu ya. Saya merasa teman-teman pemahamannya belum bulat, terutama di pengujian hipotesis ya, terutama di pengujian hipotesis. Oke, izin aja sebentar ya, izin sebentar review dulu lah ya, review tentang statistika inferensial khususnya adalah tentang hipotesis. Oke, Bapak izin ini dulu ya, share screen dulu ya. Mana tadi? Oke, ini ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat robust ajeg gitu ya, ajeg pemahaman teman-teman. Oke, ini ya, Nak ya. Ini kita pada posisi statistika inferensial. Statistika inferensial itu adalah bagian statistika yang merupakan lanjutan dari statistika deskriptif. Kalau statistika deskriptif itu kita hanya berbicara melakukan perhitungan setelah data dikumpulkan dan disajikan. Apa yang diperoleh dari perhitungan di statistika deskriptif itu hanya berlaku untuk data yang diolah saja. Itu ya. Jadi kalau teman-teman mengolah data 30 titik, 30 buah, 30 apa, maka kesimpulan kita, perhitungan kita itu hanya berlaku untuk yang 30 itu saja. Jadi hanya berlaku untuk sampel saja, tidak berlaku untuk populasinya. Nah, kalau teman-teman ingin mengeneralisasi hasil sampel, pengamatan sampel kepada populasinya, maka kelompoknya disebut sebagai statistika inferensial atau statistika apa satu lagi namanya selain inferensial, induktif ya, statistika induktif gitu. Nah, di statistika inferensial atau induktif itu hakikatnya ada dua masalah, yaitu penaksiran parameter, pengujian hipotesis. Ya, penaksiran parameter ini topiknya adalah memperkirakan berapa sih nilai parameter populasi itu. Nah, ketika berapa nilai parameter populasi itu ada dua metode. Metode penaksiran secara titik, satu lagi metode penaksiran secara interval. Ketika berbicara kalau menaksir secara titik ya memperkirakan nilai sebuah parameter populasi dengan sebuah nilai, sebuah angka gitu. Sedangkan kalau mengestimate menaksir parameter secara interval artinya memperkirakan sebuah nilai parameter itu dengan sebuah interval nilai. Kalau interval kan ada min max-nya kan, titik
interval kiri, kanannya berapa. Gitu. Nah, keistimewaan lainnya, menaksir secara interval itu selalu disertai dengan koefisien konfiden, taraf kepercayaan, yang disebut, yang dinotasikan dengan alfa. Taraf kepercayaan itu hakikatnya menyatakan peluang, probability. Probability apa? Peluang apa? Peluang yang menyatakan bahwa nilai parameter berada di dalam interval taksiran tadi. Oleh karena dia menyatakan taraf kepercayaan atau peluang, maka taraf kepercayaan dalam interval itu harus sebesar-besarnya. Harus sebesar-besarnya. Kenapa? Dia adalah sejauh mana kita percaya dengan itu. Ya, makanya suka diambil 90, 95, 99 gitu. Ya, karena apa? Menyatakan bahwa peluang bahwa nilai parameter ada di dalam interval itu. Jadi harus besar-besarnya. Oke? Nah, hanya permasalahannya rasanya saya pernah mencoba, kita tidak bisa memaksakan taksiran interval dengan koefisien confident, taraf kepercayaannya 100%. Tidak bisa. Karena akan menghasilkan interval yang tidak logis, yaitu selalu meliputi nilai min tak terhingga sampai tak terhingga. Ya. Nah, hikmahnya filosofisnya bagi kita sebagai manusia, oh iya, manusia itu tidak pernah bisa menggapai kebenaran mutlak, gitu kan? Kebenaran mutlak itu hanya urusan Tuhan. Oke, gitu ya untuk taksiran parameter. Nah, itu nggak susah ya. Oke, Bapak belum bisa ya ini tuh. Sorry ya. Nah, ya ini. Oke. Nah, ini sudah lewat ya. Oke. Nah, ini udah lewat lah, udah bosan ya. Oke, yang ini sekarang. Nah, yang ini saya masih gampang ya. Pemahaman teman-teman tentang hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan, ya dugaan, perkiraan, dugaan lah, lebih baik kepada dugaan. Dugaan sementara tentang sesuatu nilai. Dugaan sementara. Bukan sembarang menduga, duganya apa? Dugaan nilai parameter, ya nilai parameter. Loh, kenapa diduga? Kan parameter itu dulu kan diteorikan sebagai population value kan, nilai populasi yang nilainya jarang diketahui. Nah, oleh karena jarang diketahui, maka diuji gitu. Diuji. Zaman COVID sekarang ini kan, teman-teman dengar ya, uji vaksin dan sebagainya kan, sejauh mana dan sebagainya itu memang benar harus diuji dulu gitu ya, sejauh mana taraf signifikannya bahwa ini bisa menyembuhkan. Gitu ya. Oke, jadi kalau yang namanya hipotesis itu ya selalu dinyatakan dalam dua pernyataan H0 dan H1. Ada yang menyebut hipotesis 0, ada yang dan satu lagi hipotesis alternatif. Kedua dugaan hipotesis ini harus berlawanan. Harus berlawanan. Dan istimewanya hipotesis 0 itu selalu mengandung tanda kesamaan. Sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Jadi tidak mungkin di hipotesis 0 ini, ada tidak sama dengan, ada lebih besar, ada lebih kecil, salah itu pasti. Jadi di H0 itu harus selalu satu di antara tiga ini. Ya, satu di antara tiga ini. Oke, sedangkan hipotesis tandingan atau alternatifnya itu harus lawan. Kalau di sini di H0-nya sama dengan, harus tidak sama dengan. Kalau di H0-nya lebih kecil sama dengan, harus lebih besar. Kalau di itu, ya dan ini. Paham ya? Harus berlawanan gitu. Ya. Nah, teman, kalau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan, kalau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan, ini disebut sebagai uji dua pihak, two tail, uji dua ujung, uji dua pihak, uji hipotesis dua pihak. Kalau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan, atau kalau hipotesis nolnya sama dengan gitu. Ya. Oke, dua pihak. Kalau hipotesis alternatifnya lebih besar, maka ini disebut uji hipotesis satu pihak. Satu pihak itu pihak mana? Pihak kanan.
Kenapa pihak kanan? Biar mudah ngingatnya, pihak kanan itu lebih besar. Kalau lebih besar, alternatifnya pasti disebut uji hipotesis pihak kanan. Satu pihak kanan, satu pihak kanan. Sedangkan kalau hipotesis alternatifnya lebih kecil, ini sama uji hipotesis satu pihak. Cuman uji hipotesis satu pihak kiri. Paham ya? Oke. Dampaknya kemana coba, Nak? Dampaknya kemana? Dampak pengaruhnya kemana? Akibatnya kemana? Alternatif tidak sama dengan lebih besar, sama lebih kecil. Dampaknya kemana? Pengaruhnya kemana? Halo? Ini ada nggak mahasiswanya? Iya, Pak. Ya, dampaknya kemana, Nak? Pengaruhnya kemana gitu? Kenapa Bapak ngotot ini gitu? Ini bahaya loh kalau salah, ini jadi bahaya. Oke, ini pengaruhnya kemana gitu? Akibatnya kemana gitu? Kan bener. Ya, hasil ke ini Pak, luas daerah hasilnya. Ya, penolakan. ya, jadi betul Pak. Jadi artinya gini, ini dampaknya kepada kriteria penerimaan penolakan yang daerah kritis itu loh, yang digambarkan grafiknya itu, paham ya? Masih ingat ya? Oke. Jadi kalau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan, maka nanti daerah penolakannya di kiri dan di kanan. Benar nggak? Di kiri dan di kanan. Ada nggak ya? Contohnya lupa lagi Bapak. Oke, udah lewat. Sorry. Di Excel ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau yang ini ada di layar ya, Anak ya. Nah, kalau yang ini daerah yang sedang Bapak sorot di layar, ya ini adalah representasi uji dua pihak, pihak kiri, pihak kanan. Daerah kritisnya ada dua, ya di kiri dan di kanan. Akibatnya, memangnya kenapa Pak? Dampaknya alfanya terhadap signifikannya jadi dibagi dua, gitu. Kalau 5% ini 2,5%, ini 2,5% gitu loh. Ya, nah kalau ini contoh bagus nih. Kalau yang kanan, yang Bapak sedang sorot, ini daerah kritis pihak kanan gitu. Ini adalah untuk alternatifnya yang lebih besar gitu. Alternatif yang lebih besar. Kalau ini tidak dibagi dua alfanya gitu. Yang ini tuh alfa, sehingga ini 1 min alfa gitu. Demikian pula kalau ada uji pihak kiri. Kalau pihak kiri sih yang birunya di mana, Nak? Di mana yang pihak yang birunya, gambar birunya? Halo? Di minus. Ini kan kata Bapak ini pihak kanan, kalau alternatifnya lebih besar. Ini di sini pihak kanan. Kalau nanti ada alternatifnya yang lebih kecil, daerah birunya, daerah kritisnya di mana? Kiri. Di kiri. Iya dong, di kiri, di sini daerah kritisnya kan dampaknya besar gitu loh di kiri. Gitu. Cuman sama-sama, ini alfa, ini juga alfa kalau nanti uji pihak kiri atau kanan. Kalau yang dua pihak dibagi dua, alfa per 2. Kan beda lihat tabelnya nantinya gitu. Oke ya, balik lagi ke sini. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke ya, hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Oke, paham ya dampaknya ya. Kalau ini adalah dua pihak, alternatif ini yang tidak sama dengan, kalau lebih besar pihak kanan, kalau yang lebih kecil pihak kiri. Mau apapun distribusinya, mau normal, mau student, mau chi-square, mau F. Ya, oke. Paham ya? Hati-hati ya. Nah, sekarang gitu ya. Sekarang ini penting nih. Pak, kalau teman-teman kan harus merumuskan ada suatu soal, ada cerita gitu ya, ada cerita gitu ya. Ada cerita entah di cerita peneliti atau apa begitu. Maka dalam merumuskan H0 seperti apa, H1 seperti apa. Nah, gini nih ya. Ini nih H0 adalah sama dengan, melawan tidak sama dengan. Ini pihak kanan, satu pihak kanan, ini satu pihak kiri, gitu ya. Nah, teman-teman,
Langkah pertama dalam menguji hipotesis merumuskan ininya, merumuskan H0-nya. Dari mana Pak saya merumuskan H0? Dari cerita soal. Gitu. Dari cerita soal. Ya. Seorang peneliti melakukan penelitian untuk menguji dugaan bahwa bla 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 bla. Nah, dari sana. Gitu. Dari kalimat itu gitu. Ya. Paham? Jadi tidak mungkin dalam soal ujian atau soal kehidupan itu sudah dirumuskan H0-nya, tidak mungkin. Teman-temannya harus merumuskan sendiri. Dari mana? Dari cerita soal gitu. Ya. Paham, Nak? Halo? Paham, Pak. Oke. Oke, bagus. Nah, sekarang gimana cara merumuskannya itu? Itu yang belum Bapak pertegas. Terus Pak gimana merumuskannya? Nah, ini penting, Nak. Tolong dicatat ya. Jadi di mana ya? Ada Bapak di mana ya? Mungkin teman-teman kelewat gitu ya. Oke. Oke, ini ada nggak? Bentar. Bentar, Nak. Di mana ya? Saya rasanya pernah gitu. Kalau enggak ditulis saja. Nah, ini Nak. Nah, ini. Perhatikan di sini. Ini slide berapa nggak tahu. Slide 39, Nak. Boleh di capture ya. Nah, slide 39. Ini kalimatnya di sini nih. Ini ya. Jadi kalau dugaan seorang peneliti, baik itu dinyatakan dalam soal atau hipotesis yang akan dibuktikan, ya, dia harus dituliskan di alternatif. Harus dituliskan di alternatif. Hipotesis yang ingin dibuktikan itu dituliskan di alternatif. Ya, gini contohnya. Seorang peneliti menduga bahwa terjadi penurunan tingkat keasaman. Penurunan tingkat keasaman. Itu dugaan ya, dugaan seorang peneliti. Entah penurunan keasaman apalah gitu ya, tingkat terjadi penurunan tingkat nilai pH. Nah, penurunan nilai pH itu harus dirumuskan dalam alternatif. Jadi H1-nya itu pH lebih kecil dari berapa? Kan penurunan. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ya, setelah teman-teman merumuskan alternatif yang tadi penurunan yang dinyatakan dalam notasi matematik lebih kecil, maka naik ke atas ke H0-nya. H0-nya H0.2 pH lebih besar sama dengan. Loh, kenapa Pak lebih besar sama dengan? Kan tadi lebih kecil si alternatifnya gitu. Paham ya? Halo? Paham. Ya. Kenapa tadi ada sama dengannya, Nak? Kenapa di H0-nya lebih besar sama dengan, ada sama dengannya? Ya karena tadi hipotesisnya lebih kecil sama dengan, Pak. Oh, salah. Apa? Boleh diulang, Pak? Oke, kan gini, ulangi lagi ya, Nak ya, ulangi lagi. Seorang peneliti menduga bahwa terjadi tingkat penurunan keasaman. Nah, tingkat penurunan keasaman, entah keasaman apalah gitu. Nah, dia kan itu dugaan yang ingin dibuktikan ya, penurunan keasaman. Maka teman-teman merumuskan H0 H1-nya itu nulis H1 dulu. H1 pH lebih kecil dari berapa, atau pH1 lebih kecil dari pH2, terserah lah, pokoknya tergantung parameternya ada 2, ada 1 gitu. Kalau parameternya cuma 1 berarti pH lebih kecil karena terjadi penurunan kan, gitu. Iya. Oke, maka gitu ya, setelah nulis H1 tadi lebih kecil ya, baru nulis H0. H0 itu lawannya kan, lawannya yaitu lebih besar sama dengan kan, lawan dari lebih kecil itu kan. Iya. Ya, pertanyaan Bapak barusan yang dapat minta diulang itu, kenapa sama dengannya nempel di H0, tidak di H1 gitu loh. Kenapa sama dengannya tadi yang lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengannya itu nempel di H0 gitu. Kenapa coba? Kan untuk hipotesis yang ingin diuji atau H0 itu kan membuat suatu kesamaan, Pak. Jadi Ya. dia sama dengan.
Ya, Terus gini yang perlawanannya. ini. Nah, kaidah yang ini. Jadi di H0 itu harus mengandung unsur kesamaan gitu. Jadi lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama dengannya itu ada di H0. Jangan di H1. Kan kalau kita tidak teliti ya, kalau kita tidak teliti tadi terjadi penurunan tingkat keasaman di sungai apa bla bla bla, di cairan apa bla bla. Kan bisa penurunan lebih kecil. Kalau teman-teman di alternatif nulis lebih kecil sama dengan, salah gitu loh maksud Bapak itu. Salah, harus lebih kecil saja. Sama dengannya, aspek sama dengannya, lebih besar sama dengannya di atas, di H0. Kenapa? Karena di H0 itu harus mengandung unsur kesamaan. Paham ya? Paham. Oke, good. Mantap. Nah, ini juga sering salah pengertian tentang alfa. Kalau di taksiran interval, alfa itu koefisien confident, taraf kepercayaan yang harus sebesar-besarnya karena biar percaya. Itulah yang menyatakan probability. Tapi kalau alfa di uji hipotesis disebutnya taraf signifikan, taraf keberartian itu. Yang notabene taraf keberartian itu adalah ini nih. Peluang menolak sesuatu yang benar. Menolak yang benar kan error. Jadi dia error, peluang melakukan kekeliruan gitu. Oleh karena peluang menolak kekeliruan itu adalah sesuatu yang error, yang salah gitu ya, maka harus sekecil-kecilnya alfa itu. Gitu. Ya, alfa itu biasanya di statistika klasik itu, dinyatakan 1%, 5% gitu. Ya. Sedangkan di taksiran interval harus sebesar-besarnya karena yang menyatakan peluang ketercakupan kan gitu, taraf kepercayaan. Ya. Nah, ini disebut taraf signifikan atau taraf keberartian karena boleh jadi sesuatu yang berbeda itu tidak berarti, tidak nyata gitu. Sesuatu yang berbeda itu tidak nyata gitu. Jadi di statistika itu boleh jadi 7,5 tidak berbeda nyata dengan 7,4, tergantung masalahnya gitu loh. Kan kalau secara matematik beda kan, 7,4 dengan 7,5 gitu. Tapi secara statistik orang bisa mengatakan tidak berbeda nyata gitu pada taraf signifikan tertentu. Oke ya. Nah, jadi kalau di alfa di taksiran interval itu harus sebesar-besarnya biar orang percaya. Tapi kalau di uji hipotesis taraf signifikan yang juga disimbolkan dengan alfa harus sekecil-kecilnya karena dia menyatakan kekeliruan nih ya, menolak sesuatu yang benar. Oke ya. Nah, jadi artinya gini nak, kalau semakin kecil alfa itu semakin ketat ngujinya itu, saringannya semakin ini, mesnya itu semakin kecil gitu, semakin ketat gitu. Semakin ketat gitu. Ya. Jadi 7,4 dengan 7,5 boleh jadi dikatakan tidak berbeda pada taraf signifikan yang besar. Gitu, yang besar, yang longgar. Wah, udahlah nggak beda gitu. Tapi kalau taraf signifikannya diperketat, diperkecil, lebih kecil dari 1% misalnya, nah itu ketat sekali gitu. Boleh jadi 7,49 beda dengan 7,5 misalnya gitu. Jadi tergantung kepada taraf signifikannya. Paham, nak? Paham, Pak. Oke, good ya. Nah, ini teori dasarnya ya, teori dasarnya. Oke, good ya, mantap. Nah, nanti ada statistik uji, tergantung apa yang dihipotesiskan, bisa pakai Z, bisa pakai T, bisa pakai F, bisa pakai ANOVA gitu ya. Oke, good ya. Oke, ini pemahaman yang lumayan lah ya. Tolong dipahami gitu. Nah, Bapak sekarang mengulang dulu ke analisis varian yang kemarin, pengujian ini ya. Oke. Ini share screen dulu ya. Ini udah di ya sama Bapak. Udah, Pak. Buka lagi yang ya, pengujian kesamaan beberapa rata-rata yang kemarin dibahas. Bapak share dulu ya. Share screen. Mana ya? Analisis varian. Nah, ini nak. Oke. Share ya. Oke. Lihat nak. Hipotesisnya lihat. Mana hipotesisnya nak?
Nah, hipotesisnya gini. Nah, gini. Ya. Oke. Saya mau menguji kesamaan beberapa rata-rata, lebih dari 2, ya. Menguji beberapa rata-rata, ya. Oke, lihat hipotesisnya. Lihat hipotesis Bapak yang ini. Ini cukup besar nggak, Nak? Di HP cukup kelihatan besar nggak? Lumayan ya, kelihatan ya? Halo? Iya, Pak. Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Lihat H0-nya. H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu K gitu ya. Tergantunglah berapa banyak populasinya gitu. Oke, ini nggak bertolak belakang. Ini nggak bertolak belakang dengan teori. Karena yang namanya hipotesis nol itu harus kesamaan. Oke. Jadi artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata semua populasi. Ya, misalnya Bapak mau membandingkan rata-rata IPK 5 prodi ya, 5 prodi di PEM. Ya, oke. Produksi, pengolahan. Oke, rata-rata IPK-nya sama. Nah, ini kan bisa begini. mu1, mu2, mu3 sampai mu5 misalnya. Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata IPK ke-5 prodi di PEM atau IPS. Nah, ini bedanya di sini. Bedanya di sini. Tapi ketika nulis alternatifnya beda dengan kaidah tadi gitu. Nah, gitu. Beda dengan kaidah gini, gitu ya. Sekarang kan tadi logikanya kalau kalau sama dengan kan lawannya tidak sama dengan ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau banyak, kalau sama dengannya lebih dari 1, gini kaidahnya itu. Paling tidak sebuah tanda sama dengan tidak berlaku. Entah yang ini, yang pertama yang tidak berlaku. Yang ini tidak berlaku. Atau semuanya tidak berlaku. Kan gitu, paling tidak sebuah tanda tidak berlaku. Ya. Tidak berlakunya sama dengan ini kan artinya bisa lebih besar, bisa lebih kecil kan? Betul kan? Nah, jadi kalimat ini paten gitu. Kalimat ini paten untuk menangkal semua kemungkinan yang merupakan lawan dari yang kuning gitu. Jadi udah kalimatnya begini, paling tidak sebuah tanda sama dengan ini. Pak kok nggak enak paling tidak, ya udah maunya gimana? Minimal sebuah tanda sama dengan tidak berlaku, ya silakan lah gitu. Paham ya? Paham, Yap. Pak. Oke, good. Nah, gini sekarang, ya, oke. Ya, ini artinya. Jadi teman-teman harus begini nih, nuliskannya. H0-nya apa, ada artinya. H0 apa, ada artinya, gitu ya. Oke. Tentukan taraf signifikan, ya 1% atau 5%. Ini maksudnya kalau di soal tidak disebutkan. Kalau di rencana penelitian tidak disebutkan. Tapi kalau Bapak nguji ujian nggak mau, Bapak inginnya alfanya 2%, sing nurut sama Bapak gitu. Kalau Bapak maunya enggak, Bapak maunya 3%, nurut ya, jangan enggak Bapak 3%, aku mau 5%, jangan nanti Bapaknya nangis. Siap? Paham ya? Halo? Siap. Nah, good. Ini beda nih. Ini beda, lihat, perhatikan. Nah, perhatikan ya, perhatikan ini. Ini beda nih yang ya nak ya. Oke. Nah, ini ya, ini. Oke. Ini beda nih. Kalau diperhati, kalau anak-anak cermati gitu beda ya nak ya ininya. Bentar ya. Apa ya Bapak teh mau apa tadi? Oh, mau warna hitam. Nah, ini ya. Oke. Ini beda nih. Perhatikan. Tadi kan si Bapak cerita bahwa kalau tidak sama dengan itu uji dua pihak ya, kiri kanan ya. Kalau alternatifnya tidak sama dengan atau kalau H0-nya sama dengan dua pihak kan, si grafiknya ada 2 gitu loh. Si daerah kritisnya kiri kanan gitu. Gitu ya. Oke. Tadi kan cerita kalau alternatifnya lebih kecil berarti pihak kiri. Si yang di shadingnya di kiri di kurvanya itu. Kalau alternatifnya lebih besar berarti uji pihak kanan. Si yang di shading daerah penolakannya di kanan. Nah, khusus untuk analisis varian, ini maksud saya khusus untuk analisis varian ketika menguji beberapa rata-rata, ya beberapa nilai lah, nggak usah rata-rata sih.
beberapa nilai, maka daerah kritisnya selalu uji pihak kanan. Nih, selalu pihak kanan lebih besar dari F tabel. F hitung lebih besar dari F tabel. Ada nggak di sini? F hitung lebih besar dari F tabel. Bentar ya. Nggak digambarin. Ya, pokoknya ada kurva nanti di kanan gitu loh ininya itu. Ya. Ngerti nggak? Yang barusan Bapak ini tegasan ini. Jadi di analisis varian yang pasti akan ditanyakan di ujian itu adalah jangan mikir satu pihak dua pihak gitu loh. Ya, tapi pasti dia pihak kanan. H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Atau ada rumus cerdas nih. Ada rumus cerdas. Lebih baik kalau Bapak menggunakan konsep Propiliu gitu. Sudah saja, pokoknya kalau Propiliu-nya melebihi gitu ya. Taraf signifikannya. Oke ya. Nanti dalam beberapa kasus kita lihat ya. Jadi ini beda nih, ya hati-hati. Jadi kalau dalam ANAFA itu tidak lagi mengenal uji pihak kiri pihak kanan, selalu pihak kanan. Ya, oke ini sudah kemarin ya, sudah di ini malah teman-teman juga sudah nyoba yaitu menguji kuat tekan beton pada 4 buah suhu kan, 4 buah suhu. Oke, setelah diuji ternyata H0 ditolak. Nah, ketika H0 ditolak ya, H0 ditolak, mana H0-nya? Mana H0-nya? Oh ini ya. H0-nya oke. Nah, H0-nya nih. H0, rata-rata kuat tekan pada suhu 200 derajat Celcius adalah sama dengan pada 250, adalah sama dengan ini, adalah sama dengan rata-rata kuat tekan pada suhu 350. Itu adalah H0-nya. Alternatifnya minimal sebuah tanda sama dengan tidak berlaku. Oke, diuji nih, setelah diuji, ternyata hasilnya, nah ini nih, hasilnya ini, F hitungnya 21 gitu ya. F hitungnya 21, sedangkan F tabelnya daerah kritis 295. Jadi 21 ada di kanan, 21 ada di kanan di sumbu itu 21 lebih kanan dari 2,95. Ini ditolak nih H0-nya. H0 ditolak. H0 ditolak. H0 mana yang ditolak ini? Ini nih. Nah, ini ditolak, nih ini ditolak gitu. H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti yang diterima ini paling sedikit ada sebuah rata-rata suhu yang memiliki efek kekuatan beton berbeda gitu. Ya. Karena ditolak gitu. Nah, kalau diterima, kalau H0-nya tadi diterima nih. Kalau yang ini diterima, kalau misalnya daerah kritisnya 2,95, dihitung, F hitungnya adalah 2,1. 2,1, misalnya 2,1, bukan 21, 2,1. Berarti kan H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, berarti kelima suhu itu tidak memberikan efek terhadap kekuatan beton. Tidak memberikan efek yang berbeda. Ya sudah, kalau begitu selesai. Ya, semua suhu dari 200 sampai 350 derajat itu memberikan efek yang sama, udah selesai. Berhenti gitu, ceritanya berhenti. Oleh karena ditolak, berarti berbeda dong efek dari suhu tadi gitu. Nah, ketika muncul berbeda, yang mana yang berbeda ya? Nah, apakah yang 250, apakah yang 300, apakah yang ini gitu. Maka harus dilakukan uji lanjutan. Uji lanjutan dengan menggunakan ini yang ini perhatikan penjelasan dosen. Sama dengan uji kesamaan dua buah rata-rata yang pakai t-test itu gitu. Ini juga semuanya dilakukan dengan ini. Sehingga nantinya ketahuan gitu mana yang ini bagus nih ya, contoh-contoh ini bagus ya. Kalau data salah, kalau Bapak salah ya diperbaiki aja. Diperiksa gitu. Oke, gitu ya. Ini sebuah rata-rata gitu ya. Sebuah rata-rata. Jadi sebuah rata-rata T itu di tabel analisis variannya hanya satu nih. Hanya suhu saja gitu, hanya satu faktor, hanya suhu saja.
Oke, ada pertanyaan untuk uji kesamaan beberapa rata-rata? Lanjut? Lanjut. Oke, good. Alhamdulillah. Oke, stop share ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang hari ini. Gitu. Kan kemarin sudah yang itu ya, share screen yang 2 buah rata-rata. Nah, mana ya? Varian pengujian kesamaan. Ini ada iklan-iklan, aduh mengganggu sekali. Bapak ini apa? Mana sih tadi itu ya? Mana? Kesamaan 2 buah rata-rata. Udah dibuka kok. Oh ya. Duh. Aduh. Ini ini harus di internetnya nih. Sebentar, tadi itu yang mana ya? Oh ini nah. Oke, share. Oke, adakah di layar? Ini, yang ini nah ya. Ini di ujian pasti ditanyakan. Analisis varian 2 arah ya, two way. Ya, oke. Nah, jadi ini pengembangan dari ini ya. Oke. Analisis varian 1 arah dapat diperluas untuk permasalahan kasus yang melibatkan 2 faktor, 2 kelompok. Jadi si tabelnya teh tidak satu baris, satu kolom, tidak beberapa kolom, tapi beberapa kolom dan beberapa baris gitu. Ya disebut 2 arah. Oke, dalam analisis varian 2 arah dilakukan uji hipotesis tentang efek pengaruh faktor A dan faktor B gitu. Ya, kalau tadi kan faktor suhu saja ya. Faktor suhu kalau 1 arah, faktor suhu dengan beberapa taraf. Sekarang 2 faktor A, faktor B masing-masing punya beberapa taraf ya. Oke. Jika observasi untuk setiap kombinasi level faktor lebih dari 1 ulangan ada replikasi, dapat juga dilakukan uji hipotesis untuk efek interaksi. Jadi gini, jadi kalau, nah gini, ini lihat, ada faktor B ada faktor B besar, ada B kecil taraf, B1, B2, B ini ya. Kalau ini suhu 20 derajat, 30 derajat, sampai berapa. Kalau ini tekanan gitu ya, faktor A tekanan 1, tekanan 2, dan seterusnya. Ya, gitu. Nah, kalau setiap, ini namanya kombinasi perlakuan nih. Setiap kombinasi perlakuan ini adalah kombinasi perlakuan pada faktor A1 dan taraf A1 dan taraf B1. Nah, kalau di sini dilakukan lebih dari 1 kali ujian, 1 kali tes, 1 kali pengumpulan data, itu disebut ini kasusnya. Nih, disebut ini. Ya. Jika observasi untuk setiap kombinasi level faktor lebih dari 1 kali, jadi 2, 3 gitu ya, maka kita bisa menguji efek interaksi. Efek interaksi faktor B dan interaksi faktor A. Gitu. Ya, paham nak? Kalau si percobaan kita dalam setiap kombinasi perlakuan itu lebih dari 1 kali, ada replikasi gitu. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Teman-teman, interaksi ngerti nggak? Efek pengertian interaksi. Interaksi, ya dalam kehidupan juga interaksi ya. Kalau teman-teman, kalau berbicara interaksi pasti objeknya lebih dari 1 ya. Masalahnya lebih dari 1 ya. Iya, Pak. Oke, good. Terus yang namanya interaksi bisa positif, bisa negatif ya, Nak ya? Benar nggak? Benar nggak? Interaksi Iya. bisa positif. Benar ya? Bisa positif dan negatif kan? Iya, Pak. Ya, oke, good. Kalau interaksi yang positif gimana ya? Kalau interaksi yang positif? Ayo, interaksi yang positif gimana? Contohnya, cerita dong. Melakukan tindakan yang baik, Hah? Pak. Gimana contohnya? Ya baik. Ayo, cerita aja, Bapak juga bingung mau jelasinnya, jadi biar dari anak-anak dulu. Gitu.
Gimana, Nak? Gini ceritanya gini. Misalnya gini, kita berbicara apa, Nak? Kita berbicara keberhasilan belajar ya. Kita berbicara keberhasilan belajar ya, Nak ya. Oke. Kan kalau kita berbicara keberhasilan belajar kan banyak faktor ya, Nak ya. Ya, banyak faktor kan? Banyak faktor keberhasilan belajar itu. Faktor pertama adalah media pembelajaran ya, Nak ya. Media pembelajaran ya, jaringan internet gitu kan ya, fasilitas kantor, modul, betul, diktat, fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa, dosen, kualitas dosen, gitu kan? Ya, coba Anda bayangkan. Misalnya gini, dosen, kualitas dosen memberikan pengaruh 2. Ya, modul memberikan, ketersediaan modul memberikan pengaruh 2. Kenyamanan belajar memberikan pengaruh 2. Nah, yang disebut interaksi positif itu dua semua itu kalau dia berinteraksi bukan jadi 6. Nah, efek interaksinya bukan 6 gitu, tapi berlipat ganda gitu. Itu namanya interaksi. Jadi bukan hanya jumlah gitu, nah. Jadi yang namanya interaksi positif itu bukan hanya efek masing-masing dijumlahin, tapi menjadi perkalian atau menjadi perpangkatan gitu. Jadi berlipat ganda lah kalau dalam bahasa ininya gitu. Paham ya? Ya, paham ya? Nah, tapi kalau interaksi negatif bisa juga terjadi loh. Misalnya gitu ya, efek faktor A memberikan efek 2, faktor B memberikan efek 2, malah interaksinya negatif gitu. Bukan 4 gitu ya, bukan 8 interaksinya, tapi malah 0 misalnya. Nah, itu ada interaksi negatif. Ya, nah kita juga banyak kan dalam kehidupan ya, dalam kehidupan soal pergaulan, salah memilih teman, gitu kan. Kemudian yang tadi kualitas sarana yang sudah semakin jelek, segala aja jelek, ya sudah, dampaknya bukan hanya kecil, tapi akan bisa langsung menghancurkan. Gitu. Oke, paham ya interaksi itu. Nah, efek interaksi kapan bisa dihitung? Efek interaksi dari berbagai faktor kapan dihitung? Jika teman-teman dalam setiap kombinasi perlakuan melakukan percobaannya lebih dari 1 kali gitu maksud saya. Ya, tidak gini, di kotak ini cuma 1 kali, di kotak ini semuanya cuma 1 kali. Bukan begitu. Kalau teman-teman melakukannya without namanya itu ya, without replikasi, berarti tidak bisa nguji efek interaksi gitu maksudnya. Ya. Kita bisa menguji efek interaksi manakala kita melakukan percobaan dalam setiap kombinasi perlakuan ini lebih dari 1 kali. Oke, cukup ya penjelasannya. Oke, nah, lihat, awas. Ini apa? Ini skema tabelnya, ini struktur tabelnya kayak begini ya. Ini begini. Teman-teman, kalau di sini ideal nih, ideal. Setiap kombinasi perlakuan diulangi R kali R. 1, 2, 3, 4, 5 R. 1, 2, 3, 4, 5 R. Gitu kan, R kali nih, replikasi kali, R kali gitu ya. Dalam kenyataannya bisa begini, nah, di sini 5 kali, di sini 4 kali, di sini 3 kali, bisa begitu. Nah, itu lebih seru nanti. Soal ujian akan digituin biar seru. Kalau sama semua tuh enak gitu. Enak kalau sama di 4 semuanya, enak bener gitu. Enggak bercanda lah, jangan pikirin. Yuk, ya gitu ya. Jadi ini bisa berkali-kali. Oke, yuk bagaimana prosedur pengujiannya? Prosedur pengujian hipotesis dalam ANAPA 2 arah. Menguji efek utama nih, namanya itu main efek utama. Efek utama faktor A, faktor B. Jadi ada yang kalau di satu arah tadi, dalam satu arah tadi hanya menguji efek utama. Gitu. Kalau dua arah, 2 faktor, menguji efek utama faktor A dan efek utama faktor B. Gitu. Dan efek utama interaksi, gitu nantinya. Sorry. Efek interaksi, maaf Bapak salah. Efek utama faktor A dan faktor B, faktor A, efek utama faktor A, efek utama faktor B, dan efek interaksi faktor AB, gitu maksudnya. Oke, menguji efek utama faktor A. Gini, ini kayak satu arah.
H0 alfa 1 sama dengan ini. Faktor A tidak memberikan efek yang signifikan. Melawan alternatif paling sedikit tanda sama dengan tidak berlaku minimal. Oke. Efek utama faktor B sama. Beta 1, beta 2, beta B, ada B faktor ya, misalnya ada B faktor, ini ada A faktor. Efek utama interaksi. Nah, efek utama interaksi begini. Jadi pakai gamma IJ. Banyak interaksinya soalnya mah gitu. Ada interaksi A1 dengan B1, alfa 1 dengan beta 2, dan banyak kan faktornya tuh. Jadi disimpulkan dengan gamma IJ. Gamma IJ sebagai 0 ya. Oke. Melawan alternatif interaksinya tidak 0 ya. Oke. Ya, biasa penentuan taraf signifikan 1%, 5% atau lihat di soal ditetapkan enggak sama dosennya gitu. Melakukan percobaan, taruh di sini gitu. Ini pengamatan. Ini sebanyak R kali kayak tadi ya. Ini R kali, ini R kali gitu ya. Terus teman-teman jumlahin. Ini maksudnya jumlah-jumlah itu kalau manual. Kalau manual ya, kalau mau manual kan Bapak kan selalu saya tuh ingin anak-anak itu cerdas, terampil di manual, di konsep juga di IT itu. Ya, jadi manual ayo. Ya, jadi teman-teman tuh ya nanti ketika kerja disuruh pimpinan, Anda kerjakan ini. Tanya, Pak, mau cara cepat, cara step by step. Gitu. Mau cara cepat, cara step by step. Loh, memangnya? Oke, Pak, saya siap. Wah, keren itu kalau anak PEM begitu. Oke, ya. Jumlahkan setiap sel. Ini setiap sel nih. Setiap sel jumlahin. Setiap sel jumlahin. Oke, ini juga sama ya. Setiap kotak ini jumlahkan gitu ya. Oke. Jadi kalau ini yang kuning J11 titik berarti jumlah yang ini saja. Jumlahkan yang ini saja. Ya. Oke. Kalau yang J1 titik ini jumlah ini semua nih. Nah, ini jumlahnya yang itu ya. Oke, nanti harus ada tabel bantu ya. Terus ada jumlah ini masih. Ini jumlah satu ini. Jumlah satu ini. Yang ini yang JA1. Nah, tapi kalau J11 ini jumlah semuanya dari sini nih. Ya, dari sini tambah yang ini atau jumlah yang kuning-kuning saja, jumlah itu sini. Ya. Oke, nanti lebih jelas ini. Oke. Ini XIJ adalah data hasil pengamatan. Entah pH, entah apa, entah konsentrat, entah apa gitu ya. Oke, ini jumlah-jumlah silakan dibaca lah ya. Jumlah besarannya. Nah, sekarang kita harus menghitung jumlah kuadrat total ya, harus hitung jumlah kuadrat total. Harus menghitung jumlah kuadrat rata-rata. Harus hitung jumlah kuadrat faktor A gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, baru taruh di sini gitu ya. Karena oke ya, kita langsung coba ke ini. Ntar Bapak disatukan dulu. Dibuang batas garisnya. Biar di capture-nya mudah. Udah ya? Oke. Mana tadi? Oke, mana? Mana tadi dia? Mana ya? Karena Bapak kecilin dulu ya, biar bisa di capture. Oke. Nah, ini ya. Ini, oke, print screen ya. Print screen dulu. Bapak masukkan ke Excel kita. Sebentar nah. Jadi maksudnya biar anak-anak biar mudah nanti ya. Oke, di mana ya nak ya? Oke lah, naruh aja dulu ya. Mana dulu nih? Mendingan ke picture dulu ya. New, downshift, Control V. Nah, ini mendingan ke sini dulu. Oke. Karena beda dengan waktu di kelas. Waktu di kelas kan enak kan, fokusnya bisa. Oke, masukkan dulu ke ini dulu lah, nitip aja dulu. Control V. Oke, Bapak balik lagi ke mana tadi, ke teori analisis varian dua arah. Oke, nah print screen, masuk ke mana teh? Oh, ke ini ya, ke picture, file new, downshift, Control V, kecilin dulu, di crop dulu, Control C. Ini penting ya teman-teman, step by stepnya.
sekalipun ya boleh jadi nanti di ujian disarankan dengan cara cepat. Apa tadi tuh? Yang ini ya. Ini analisis varian dua arah. Oke, tadi sampai di sana ya. Oke, jumlah kuadrat, faktor B. Nah, ini. Oke. Print screen. Print screen itu kemana tadi? Print screen masuk ke print dulu. File new. Dan save. Ctrl V. Di crop dulu. Oke, Ctrl C. Masuk ke Excel lagi. Ctrl V. Masuk lagi ke teorinya. Dua arah. Nah, tapi ada apa? Oke. Satu lagi. Oh, enggak. Udah ya, print screen di terakhir. Nah. Masuk ke paint. File new. Don't save. Ctrl V. Kecilin. Oke, yuk siap. Dibuka Excel yang dari Bapak yang barusan, yang sebelum kuliah dikirim. Karena maksudnya biar apa sih? Biar datanya usah ngetik gitu maksudnya, biar cepat. Sini ya. Oke, Ctrl V. Oke, Bapak stop share ya. Stop share screen, kemudian masuk ke sekarang share-nya yang lain, ANAFA Rep 22 Oktober. Oke. Nah, ini share. Oke, apakah ada di layar, Nak? Ini kok nggak mau? Ada ya? ANAFA ada ya? Yang Excel? Belum. Nah, gitu ya. Pelan-pelan saja, Nak. Oke. Ya, pelan-pelan saja. Oke. Jadi ini untuk manual dulu ya, biar kalau manual itu teman-teman itu step by step-nya itu ngerti kayak pakai buram kan gitu. Ya, kayak pakai buram. Oke, Bapak rasanya udah pernah ini ya, pernah kirim file ini. Nanti dijelasin ya kalau lupa ini tentang eksploitasi batu bara. Oke, nah ada di layar kah? Ada di layar? Iya, Pak. Ada ya. Oke, ya. Oke. Jadi kita sekarang ini datanya, Nak. Ini datanya, data ANAFA-nya. Ini data soalnya, ini soalnya lah gitu ya. Ada data soalnya gitu ya. Oke. Nah, kalau melihat apa sih tadi teh? Kalau melihat struktur tabel ya, struktur tabel, maka kita harus menjumlahkan ini ya. Menjumlahkan setiap sel ya, masih ingat nggak? Menjumlahkan setiap sel tadi ya? Menjumlahkan setiap sel gitu ya. Oke, yuk kita jumlahkan. Apakah teman-teman sudah siap? Siap ya? Udah dibuka ininya, Nak? Ya. Ini penelitian tentang konsentrat ya, konsentrat di pelotasi batu bara ya. Ini adalah efek pengumpul froder ya, minyak apa ya? Minyak dulu tuh dipakai apa ya, lupa lagi saya. Kemudian ini adalah pH ya, gitu. Nah, oke. Ini ada kadar-kadarnya, frotter taraf 1, frotter taraf 2, ini pH tertentu, pH berapa, ada di soalnya ya, nanti di cerita soal tadi di MS Word-nya ada gitu ya. Oke, yuk kita hitung. Udah siap teman-teman ini? Ya, oke. Sekarang gini aja ya, biar. Gimana Nak, maksud saya ini jangan diubah gitu, di copy aja lah ya. Copy dulu ya. Copy dulu, Ctrl C. Sini ya, Nak ya. Aduh, saya di bawah aja lah. Gimana ya? Oh, gini ya caranya ya. Insert cell ya. Insert copy cell ya. Ctrl Z. Ayo Nak, ikutin Bapak. Gini ya. Klik kanan copy. Klik kanan copy. Copy ya, baru di sini nih. Di bawahnya. Aduh, nanti dulu. Belum aman nih. Belum aman.
Jadi insert dulu beberapa ini. Insert. Belum aman untuk menyisipkan nanti kacau balau. Nah, gitu ya. Insert dulu, nak. Ini ada teman-teman yang pakai laptop nggak, nak? Ada pakai laptop nggak, nak? Ya, Pak. Pakai ya. Pak. Nah, kalau nggak pakai laptop, bawa percuma gini-ginian kan teman-teman nggak bisa ngikutin kan gitu. Oke, telah di copy, insert copy and cell ya. Oke. Nah, gini, ini maksud Bapak, ini soal biarkan gitu. Ini soalnya biarkan gitu ya. Ini soalnya home gitu ya. Ini soalnya biarkan. Nah, ini soalnya biarkan ya. Oke, ini jawabannya gitu ya. Oke. Nah, untuk menjawab ini tadi kita harus menjumlahkan gitu loh. Nah, ini jumlahkan, setiap set jumlahkan. Berarti kita harus insert kan di sini, harus insert row gitu. Mana sih insert ya, insert row gitu. Kok salah? Salah insert ya. Di mana sih insertnya? Sini ya berarti ya. Insert gitu ya. Nah, gitu. Insert, ini juga sama ya. Ini juga di insert gitu. Ya. Ini juga nanti di insert udahlah, enggak apa-apa. Ya, harus diinsertkan satu kolom gitu ya. Ayo, nak, siap-siap, nak. Ya. Oke, biar kalau teman-teman kalau teman-teman ikut mencoba yang manual nanti jadi mudah gitu ya. Yuk, siap? Jumlahkan, nak, jumlahkan ini. Udah insertnya? Insertnya sudah kah? Ya, yuk. Ini jumlahkan, nak. Jumlahkan dua data itu jumlahkan, ya. Oke, jumlahkan dua data ini. Ya. Ya. 9 tambah 2 ujungnya 1 benar. Oke. Sama lah ini juga ya. Oke. 5 tambah 6 ujungnya 1 betul. Oke, ini juga sama dengan sum ini 9 tambah 8 ujung 9 tambah ini 19 ini 80 oke, benar ya. Oke. Nah, gitu ya. Dah. Kemudian kita harus menjumlahkan ini efek F1 nih si ini. Ya. Berarti gimana ya? Ini, nak, berarti ini di merge yang ini ya. Merge. Yang ini juga di merge gitu ya. Oke, yang ini juga di merge. Oke, merge. Ya, ini adalah jumlah yang itu. Sama dengan sum ya. Sama dengan sum. Sum siapa nih? Sumnya yang ini ya. Berarti kan jumlah yang ini. Nah, gitu ya. Nah, ini. Ya. Benar ya? Kalau salah tolong dikasih tahu, nah. Kalau beda berarti bisa jadi Bapak yang salah loh. Ya, coba diikuti, nak, ya, diikuti. Disesuaikan.
Gimana? Sama Pak. Ya, Sama. sama ya. Sama. Ya. Yuk, kita perhatikan ini ya, teorinya nih, teorinya ini ya, teorinya ini. Oke, ya XIJ sudah, JIJK sudah, ini sudah, jumlah kolom sudah, oke, ya. Nah, sekarang yang belum ini, yang belum jumlah ini nak, jumlah ini nih semua data. Oh jumlah ini, jumlah kolom ini belum nih nak. Jumlah ini belum. Jadi ini sama dengan sum yang ini nih. Sum ini ya, yang ini kontrol ini ya. Ya. Kasih warna lain ya. Nah, gitu. Ini adalah jumlah yang subjumlah gitu ya. Oke. Maka ini sama dengan sum yang kirinya. Sum ini ya. Nah, ini. Nah, gitu. Ini dikasih warna lain. Bold, warnanya lain. Apalah ya. Yang belum apa biru ya. Nah, ini kan harus sama dengan ini ya, jumlah ini ya. Ini kan harus sama dengan sum ini kan ya. Oke, sama ya. Harus sama dengan jam itu. Sama dengan sum yang pink, oranye. Oke. Ya. Ini boleh ditarik nggak ya? Ini kalau ditarik gimana? Boleh nggak? Boleh ya kayaknya ya. Biar nggak jauh gitu. Nah, gini. Oke, nak. Apakah sudah sama dengan Bapak? Sekarang kita ngitung ini nih, ngitung mengisi tabel ANAFA-nya gitu, ya. Siap? Ya, Pak. Oke, yuk lanjut ya, lihat rata-rata. Bapak sekarang mau ngitung degree of freedom. Degree of freedom rata-rata ya. Degree of freedom, derajat bebas ya. Derajat bebas dari rata-rata ya. Nah, kalau break dulu gimana? Ini pas Bapak deket sholat dulu ya. Iya, Pak. Sampai jam berapa? Nah, Dapat, nah semuanya, sayang. Jam berapa? 14.41 sekarang teh 15 ya. Nah. Ya 15 aja, Pak. 15 atau 15.00. saya nggak sempat makan siang tadi, banyak acara. 15 ya, mohon izin ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, Pak, 15. Ya, makasih Nak ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Oke. Tadi itu mana ya? Analisis varian 2 arah ya. Yang Excel tadi itu ya. Mana? Oke, ini nih, kayaknya ini. Yuk, kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, kita sekarang tadi sudah ya hitung-hitung pendahuluan. Oke, kita sekarang ngisi ini nih. Ngisi ANAFA. Jadi anak-anakku, ANAFA ini akan dipakai di semua aspek pengujian hipotesis ya, nanti ke depannya itu. Oke, jadi dulu pernah bilang ya ANAFA itu adalah suatu proses perhitungan dengan membreakdown ya. Memecah, membreakdown, membagi sumber variasi menjadi komponen-komponen pembentuknya. Ini komponen pembentuknya itu ini ya. Oke, nanti lah cerita lebih lanjut. Yuk, jadi nah, tadi di teori ya, di teori yang tadi yang namanya sumber variasi rata-rata itu selalu 1 degree of freedom-nya. DF-nya selalu 1. Yuk, sama-sama kita tulis 1. 1 gitu ya, selalu 1 ya. Oke. Kemudian faktor F, faktor Frodernya. Frodernya ada berapa? Ada 4 ya, levelnya ada 4 ya, Frodernya ada 4 ya.
F1, F2 sampai 4 kan. Oke, jadi degree of freedom-nya selalu banyak taraf dikurangi 1. Jadi di sini 3 gitu. Oke, faktor pH. pH-nya ada berapa? Jadi berapa di sini? Angka degree of freedom, derajat bebasnya untuk pH. Cepet. Bisa, Pak. Nah, ada berapa? Kan ada 3 tuh asalnya. P1, P2, P3, pH itu. Jadi berapa di sini? 2. 3 min 1. Oke, interaksi ada perkaliannya. Interaksi adalah perkaliannya. Jadi berapa? Halo? 6. Oke. Error sisanya jangan dihitung. Error sisanya jangan dihitung. Teman-teman tulis total dulu. Ya, tulis total dulu. Total itu adalah banyak data. Banyak data kita adalah 4 kali 3. 12, masing-masing 2. Kali 2, 24 kan? Ya, benar nggak? 24 Iya, ya? Pak. Oke, good. Ini sisanya. Ini sisanya. Ayo, jadi dikurangi aja. Sama dengan 24 dikurang itu ya. Oke. Itu, ya. Dikurang itu, kurang itu, dikurang itu. 12. Dah? Sip? Mantap. Teman-teman kan udah punya ini ya? Udah punya tabel ini kan udah punya ya? Kan dari Bapak tadi? Udah, Pak. Oke, udah. Sekarang hitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat rata-rata. Lihat nih di capturean Bapak. Ada jumlah kuadrat rata-rata. Mana ya? Jumlah kuadrat rata-rata. Nah, ini bukan mana ya? Jumlah kuadrat rata-rata. Ya, jumlah enggak maksudnya jumlah kuadrat untuk rata-rata. Oke, atau ada ketarik kali ya Bapak tadi ya. Oke, di mana nih? Ini siapa sih? Nah, RX. RX-nya mana ya? Ada nggak RX? Ketimpah-timpah. Oh, ini dia. Ketutup. Ya. Oke ya, ini nih. Jumlah kuadrat rata-rata. Lihat. Jumlah kuadrat rata-rata adalah jumlah semuanya dikuadratkan. Jumlah semua dikuadratkan dibagi dengan banyak perkalian, banyak taraf dan replikasinya. Oke. Paham ya? Gimana ngitung RX? Hitung RX di sini nih. RX sama dengan berapa, Nak? Ayo. Klik yang mana? RX sama dengan, lihat rumusnya. Nih, jumlah kuadrat rata-rata. Jumlah semua data dikuadratkan. Jumlah semua data dikuadratkan. Jadi, Bapak ngeklik mana? Cepetan dong. 24. Nggak, salah. Jumlah semua data mana? Jumlah semua data mana? 168. Iya, ini. Nah, ini. Ya, dikuadratkan kan tadi ya? Pangkat 2 dibagi berapa, Nak? Dibagi banyak pengamatan. Berapa tadi teh? 24 ya? Halo? Ya, 24. Oke, good. Sama dengan ini. Nah, gitu. Oke, setelah jumlah kuadrat, lihat teori. Jumlah kuadrat ada di bawah tadi teh Bapak teh. Geser mana ya? Jumlah kuadrat. Nah, ini jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total adalah jumlah setiap data, jumlah kuadrat setiap data. Setiap data dikuadratkan baru dijumlahin gitu loh. Jadi gimana ya? Si ini totalnya nih. Sama dengan, ayo. Apa? Jadi gini, Nak. Jadi kita 61,49 dikuadratkan, ditambah 56,82 dikuadratkan, terus ditambah ini kuadrat, terus. Ayo, apa formulanya untuk total? Siapa yang bisa atau menyerah? Taluk, kata orang Bandung, taluk. Kalau tebak-tebakan tuh lah, taluk tuh give up. Gitu. Tahu? Kan udah kemarin, ayo waktu satu arah.
Sum Wah, keren. Terus Terus, square. iya, Sum sum SQ, SQ. sum SQ. Sum SQ, sum square ya. Good, bagus nak. Sum square, nah tinggal di blok aja. Blok ini, awas jangan kebablasan. Gitu, kontrol. Atau kalau mau menggunakan data soal boleh. Nah, gitu ya. Kalau data soal kan enak, nggak kehalang kan, ya, nggak kehalang sama jumlah-jumlah. Ya, dinikmati aja lah. Oke. Pakai kontrol ya, kontrol klik ya. Oke, enter. Bismillah. Ya, mantap. Sama nggak, Nak? Ayo, cepetan. Sama, Pak. Keren. Sekarang faktor F. Jumlah kuadrat faktor F. Faktor F itu berarti teman-teman fokus yang proter ya. Proter. Lihat rumusnya. Jumlah kuadrat total sudah selesai. Nah, jumlah kuadrat faktor A ya. Faktor A. Faktor A itu adalah maksudnya proter ya kan, faktor A, faktor B, faktor pertama lah gitu. Adalah jumlah ya. Jumlah setiap kolom gitu. Faktor A nih, faktor A, faktor A. Jadi berarti kalau faktor proter F1 yang ini nih jumlahnya, yang 6, yang 353 gitu. 353. Siap? Ya, oke. Jadi sama dengan jumlah itu dikuadratkan. Jadi gimana ya? Sama dengan barusan kan? Sum SQ ya. Sum SQ. Nah, sum SQ sini. Nah, gitu. Ya. Tapi lihat rumusnya. Mana tadi? Nih, mana salah. Mana ya? Jumlah kuadrat faktor A. Nah ini nih, ini dikuadratkan dibagi B kali R. Dibagi banyaknya data yang dijumlahkan tadi. Kan kalau pembagi bisa belakangan, baginya nanti aja kan. Gitu kan. Ya oke, itu adalah dibagi nih. Dibagi berapa nak? B kali R. Ya, dibagi berapa coba? B kali R. Dibagi berapa? Dibagi banyaknya faktor P dikalikan replikasinya. Dibagi berapa? Ya, bingung ya? Gini ceritanya, biar mudah ya, biar mudah pemikirannya gini. Pembaginya itu adalah banyak data yang menyebabkan jumlah ini, gitu loh, gitu aja mikirnya. Pembaginya itu adalah banyak data yang menyebabkan jumlah ini. Ini ada berapa? Halo? Ada berapa buah data yang menyebabkan ada angka 353,81? 6. Nah, 12. 6. Ah, 6. Kan yang ini nih fokus ke sini kan. Ya, bagi 6, bagi 6 gitu. Dikurangi, lihat rumusnya. Dikurangi siapa tadi teh? Ini mana sih tadi teh jumlah? Nah, dikurangi RX, dikurangi rata-rata. RX yang tadi nih, RX itu si rata-rata dikurangi ini. Ya, gitu. Enter. Nah, dapat ini. Ayo cek and recheck. Ya. Tadi kurang berapa, Pak? Kurangi RX yang tadi, RX yang ini nih, yang rata-rata. Oh iya. Rata-rata. Nah, kan RX tadi rumusnya kan dikurang RX. Nih, dikurang RX. Kurang rata-rata. Sama? Teman-teman, ini sing betul, sing ngerti. Ujian tinggal ganti soal. Ya, ujian tinggal ganti soal. Oke, sekarang faktor pH. Udah Bapak kasih tahu ah. Ayo, faktor ini nih. Efek menghitung jumlah kuadrat dari faktor pH. pH itu yang ini, pH ini yang arah ke kiri. pH 1, pH 2, pH ini. Ayo, tulis, kasih tahu Bapak. Klik di sini sama dengan good. Sum SQ ya. Sum SQ. Oke, sum SQ. Sum SQ siapa nak? Yang 583 Oke, sampai. ya. Nah, ini saya kalau ditarik takut ini ya, mendingan dipakai kontrol aja.
klik, kontrol, klik. Nah, gitu ya. Sum ASCII itu kurung tutup ya. Kurung tutup. Berapa pembaginya? Jadi untuk menghitung berapa pembaginya, data ini berasal dari berapa data, nilai ini berasal dari berapa data gitu. Bagi berapa nak? 8. Ya? 8, keren. 8. Karena kan 2, 4 kali kan. Mana tadi teh? Sekarang tinggal apa? Tinggal 8 ya, tinggal nulis 8 ya. Dibagi 8, dikurangi jangan lupa. Dikurangi yang tadi si RX. RX itu yang ini nih, yang 117. Ya, oke, keren. Nah, teman-teman gini, hati-hati ya, hati-hati. Caranya gini, kalau nilai jumlah kuadrat itu tidak mungkin negatif. Tidak mungkin negatif. Jadi kalau jebret enter negatif pasti salah. Karena tidak pernah jumlah kuadrat itu negatif. Gitu. Ya, sekarang interaksi. Nah, ini teh interaksi Froder sama pH kali. Jadi Froder kali pH gitu. Ayo. Aduh. Ya. Gimana ini? Ini sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama ya dengan barusan ya? Ya. Square kan? Lagi, sum ASCII lagi, ya. Sum ASCII double klik. Nah, siapa coba? Sekarang mau itu interaksi angka-angka mana coba? Angka-angka mana? Kalau tadi yang kuning, berikutnya yang oranye atau ya oranye. Sekarang angka yang mana untuk sum square interaksi? 1678. Berapa? 1608 itu Pak, mungkin. Bukan. Yang mana coba? Yang bukan, salah lihat kali. Benar, yang ini nih, yang hijau-hijau kan? Ya, Benar yang nggak? hijau. Ya, yang hijau kan? Ini nih, kan ini interaksi, itu interaksi, ini interaksi. Yang ini nih. Nah, gitu. Gitu ya. Ini harus pakai titik koma nih, karena loncat itu. Atau gini ya, pakai kontrol ya. Oh iya, kontrol. Nah, ini gitu. Kontrol lagi. Nah, itu adalah sum square-nya, kurung tutup. Dibagi berapa coba? Dari berapa data nilai ini? Berasal dari berapa data? Angka 11831. Dibagi berapa pembaginya? 24. 2, jangan. 2 kan? Lihat, Oh, ini iya, kan 2. 118 berasal dari 2 data gitu. Iya. Ya, good. 2 ya, oke. Tapi lihat, awas, hati-hati, lihat rumusnya. Lihat rumusnya mana ya yang interaksi itu. Nah, ini nih. Jumlah kuadrat interaksi nih. Ada mouse Bapak? Mouse Bapak ada ya? Ini di kuadratnya dibagi R tuh. Kan R-nya replikasinya 2 kan. Nah, tapi lihat dikurang RX, dikurang rata-rata, dikurang PA, dikurang PB gitu. Jadi dikurang berapa nah? Ayo. Dikurang mana? Dikurang mana? RX. Dikurang? Ya berapa? Angka berapa? Di layar. 117. Oke, good. Oke, dikurang PA yang si faktor F. Dikurang? 2228. Oke, good. Benar. Dikurang satu lagi interaksinya. 106, PH maksudnya PH. 106 ya? ya Pak. Udah. Enter. Nah, ketika enter negatif, salah. Gitu loh. Pasti gitu aja patokannya gitu. Ulang lagi, pasti salah. Paham ya? Ayo, lakukan. Terus gimana? Sekarang error yang ini nih. Si ini nak. Ini ya, si ini. Gimana tadi rumus tadi Bapak kasih tahu rumus ini untuk menghitung ini gimana tadi? Ketika sama ketika ngitung angka 12 nih. Yaitu sisanya kan? Ya. Ya, oke. Jadi ini sama dengan gitu ya. Tarik aja rumusnya, Pak. Hah? Tarik aja rumus sebelah kiri. Tarik aja yang kanan, bener. Oke, keren gitu. Ya, gitu. Hanya mungkin dampak desimal diperhatikan lah ya gitu.
Oke, keren ya, anak-anak Bapak pintar semua. Oke. Nah ya, nah sekarang hitung rata-rata, ini enak nih, hitung rata-rata jumlah kuadrat. Rata-rata jumlah kuadrat RJK itu adalah jumlah kuadrat dibagi degree of freedom. Dibagi degree of freedom. Yang ini nggak usah, nggak usah dipikirin gitu. Yang bawah nggak usah dipikirin. Oke, jadi ini sama dengan berapa? Sama dengan apa? Ini gitu ya, dibagi ini kan 3 gitu. Nah, tarik saja. Cukup ke yang hijau saja gitu. Ya, mana tadi? Oh, ini satu lagi. Sorry, Nak. Ini. Oh, ini boleh lah ya. Ya, ini. Maksudnya ini biar kuning. Biar kuning tetap. Nah, dah. Paham ya? Rata-rata jumlah kuadrat adalah jumlah kuadrat dibagi dibagi degree of freedom, dibagi derajat bebas. Oke, nah sekarang gampang. Hitung nilai F. F hitungnya ya sama dengan setiap faktor RJK rata-rata jumlah kuadrat setiap faktor dibagi oleh error gitu. Enter gitu. Ya, oke. Ini boleh juga ditarik, boleh dengan mengabsolutkan ya. Dengan mengabsolutkan si posisi tadi itu berapa? Ini posisi 31 ya. L31 ya, Nah ya. L31 ya, pakai dolar ya dikunci ya. Oke. Nah, gitu ya. Ya. Sama enggak? Nah, dah segini aja gitu. Oke, ini terlalu gede lah nak desimalnya nak. Kecilin aja lah desimalnya. Nah segitu aja, 2 desimal aja lah. Ya. Oke, silakan nah diitukan apa namanya dipastikan sama dengan Bapak. Ya. Oke. Sama enggak? Sama, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke. Ya. Aduh. Ya. Ya. Kita lanjut ngitung apa ya yang belum ya. Nah, sekarang nilai F-nya. Nilai F itu kalau dalam itu daerah kritisnya ya, nilai daerah kritisnya. Oke. Jadi ini jangan lupa nih. Oh iya, alfanya berapa ya di soalnya? Ada nggak tadi? Nah, berapa persen? Ada nggak? Lupa lagi Bapak. Ada nggak di ini? Oke, alfanya Bapak nulis alfa aja ya, alfa pakai ini ya. Alfanya 5% aja ya, 5% ya. 0,05 ya. 0,05. Kontrol D, rata kiri. Ya, nah, kalau bukan 5% ya nanti dilihat ya. Oke. Kontrol D, rata kanan. Oke, ini alfanya ya. Alfanya misalnya 5%, lupa lagi tadi berapa ya. Oke, nggak apa-apa ya, 5%. Nah, apa coba? Jadi mencari nilai sumbu distribusi F. F inverse. Iya, sama dengan F inverse. Nah, ya ini dia. Probability, ingat yang cerita tadi Bapak. Cerita Bapak. Apakah satu pihak, dua pihak ini? Kalau ANOVA, tadi cerita Bapak kuliah awal tadi. 1. Kalau 5% tuh alfanya. Bapak berapa sekarang? Probability-nya? Halo. 95 dong. Iya, kan ada garis gitu ya. Nanti kan di ujung kanan. Kan Bapak bilang kan selalu pihak kanan ya. Oke, jadi Ya. mau 0,5 0,95 boleh. Mau 1 dikurang alfa boleh. Gitu ya. Pakai formula juga boleh. Terus apa tadi? Udah ya? Ini sudah. Lihat itunya. Argumen dari fungsi F inverse. Degree of freedom 1, coba berapa? Degree of freedom 1. Degree of freedom pembilang. Lihat ke kiri. 3. Good.
Degree of freedom ini dibagi oleh siapa tadi? Dibagi oleh yang kuning ya? Ini nih, maaf. Internet Bapak ini unsuitable. Berapa? Nah, ada degree of freedom penyebutnya. Apa 12 ya? Ya, tadi dibagi siapa angka ini? Error. 12. Ini dapat angka ini nih, dapat angka ini. Dapat angka 8118 ini kan masih ingat. Ini adalah 14 itu dibagi ini ya, tadi itu ya. Error ya. 6,2 Nah, ya. jadi berapa? Berarti 12. 12. Oh, dibagi 12. 12 gitu, dibagi 12 12 tadi. ya. Nah, gitu. Ya, oke, enter. Nah, dapat 3 sekian gitu. F tabelnya. Ya, ini juga sama. Ctrl C, Ctrl V, tapi hati-hati ya. Ini cek dulu datanya dibagi siapa ini? Ini adalah F inverse 95, faktornya 2. Oh, ini salah nih. Itunya harus 12 tetap. Ya, degree of freedom 12. Jadi 2 dengan 12. Oke. 3 koma itu sama itu. Oke. Sama, Nak? Sama. Ini juga di copy aja ya. Copy aja ke bawah kan. Jadi berapa nih? Ini dicek dulu ya. Salah pembaginya, tapi pembagi degree of freedom-nya adalah 12. Ya. Oke. Nah, begitu. Ya. Coba sekarang gini aja dulu. Kalau ini di mana ya, Nak ya? Sini aja dulu ya, di sini dulu ya. Taruh di sini nih. Perhatikan ini. Kita punya F hitungnya sekian. Nilai kritisnya 3. Ditolak diterima, nilai kritisnya 3. Ditolak Karena 118 itu lebih kanan kan? kanan. Ya. Kurang lebih kanan. Jadi masuk ke daerah kritis yang diarsir. H0 ditolak gitu. Ya, H0 ditolak. Hati-hati ya ketika menyebut ditolak itu siapa gitu kan, karena kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Ini lihat, punya ini titik kritisnya sekian. Oh, sama ditolak ya. Oke, nilai tabelnya 3, ini di kanannya, ini sama ya, H0 ditolak itu ya. Nah, sekarang coba untuk memastikan gitu ya, untuk memastikan kalau alpha 5%, berapa sih nilai probil U-nya? Nilai probil U-nya. Ini sudah? H0 ditolak udah? Udah, Pak. Oke, yuk. Jadi gimana ngitung ini? Dibalik, sekarang dibalik. Bukan F inverse gitu, sama dengan F, Yes. karena diketahui gitu. Mencari nilai itunya ya. F dis ya. F dis. Nilainya berapa nilai sumbunya? Yang ini nih, nilai sumbunya yang F hitung ya. Nah, itu nilai sumbunya. Kemudian degree of freedom sama dengan tadi. Degree of freedom pembilangnya adalah 3. Penyebutnya adalah yang kuning tadi gitu. Nah, gitu ya. Ya, yes. Oh, ini true-nya belum ya, Nay? Ntar cek dulu ya, pakai true enggak? Ini true ya, Bapak tadi. Ada argumen satu lagi true ya. Ya. Apa sih salahnya? Ulangi lagi ya. Sama dengan F dis ya. Sama dengan F dis. F dis X-nya adalah ini titik. Lalu titik koma degree of freedom pembilang ini, degree of freedom penyebutnya 12.
Oke, koma. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada ya, nggak ada ya. Oke, nggak ada. Ya, oke. Ya, tinggal ditarik saja. Oke, tarik saja. Nanti ini disesuaikan dulu angkanya 3 dengan ini ya. Nah, ke 8,5 benar. Yang ini adalah yang itu ke sini. Nah, gitu. Oke, perhatikan. Perhatikan. Kalau ini kalau kriterianya ya, kriteria tadi berbasis kepada nilai F ini, nilai F apa namanya tabel gitu ya. Nah, ini maksudnya ya, teman-teman punya kesimpulan ditolak itu dengan metode klasik gitu ya, Nah, kalau yang uji hipotesis modern ini klasik nih ya, ini cara klasik gitu. Ya, klasik. Nah, kalau cara modern itu berbasis ke sini. Nah, ini cara modern gitu. Ya, mana lagi warna kehabisan warna. Nah, ini modern gitu ya. Ini modern. Kenapa modern? Kalau ini berapapun angkanya Excel gitu loh, maksudnya degree of freedom-nya berapa. Ini lihat, perhatikan. Alfanya kan 5%, ya, 5% gitu. Bandingkan dengan ini. Ya, ini kan lebih kecil dari alfa. Ya, ini kan 0, ini 3,5 dikalikan 10 pangkat min 9 ya. Ini lihat 0,00 gitu kan, 0,005 bukan 0,05, 005 berarti kan lebih kecil juga. Ini juga sama, lebih kecil juga gitu. Jadi berarti benar ditolak gitu. Paham? Halo? Ya. Ya, Pak. Ya. Nah, artinya kalau ditolak apa? Tolak. Yang ini nih. Yang satu dulu nak, yang ini nih. Yang faktor F. Jadi berarti kesimpulannya tadi itu apa? Froder ya. Froder memberikan efek yang berbeda terhadap hasil. Hasil itu X-nya, hasil, maksudnya konsentrat nih, ya, konsentrat batu bara, eksploitasi, gitu, ya, produk sama, gitu, memberikan. Jadi setiap levelnya itu gini maksud saya, setiap level produk, yang 1, yang 2, yang 3, 4 itu memberikan pengaruh yang beda terhadap itu, gitu, ya. Nah, ya, ini juga sama lah ya. Ctrl C, Ctrl V, cuma di sini bukan produk kan pH ya. pH gitu. pH memberikan pengaruh yang berbeda. Ini juga sama Ctrl V. Oh, no. Ini apa? Yang bawah apa, nak? Bapak ngedit apa? Ayo. Untuk keterangan ini ditolak nih. Interaksi. Good. Interaksi Froder ya. Froder dengan pH memberikan efek yang berbeda terhadap hasil konsentrasi. Gitu. Ya. Nah, lanjutannya oleh karena si Froder ini yang ini dulu ya, memberikan efek yang berbeda. Ya, mana yang berbeda itu? Yang berbeda itu apakah F1 dengan F2 berbeda itu? Apakah F1 dengan F3? Apakah F1 dengan F4? Apakah F2 dengan F3? Apakah F2 dengan F4? Apakah F3 dengan F4? Kan banyak kombinasinya ya. Betul? Mana yang berbeda itu? Untuk mengujinya begitu gitu. Menggunakan apa coba mengujinya? Dites. Dites yang 2 rata-rata gitu maksudnya tuh. Ya jangan maksudnya lihat soalnya disuruh enggak gitu kalau karena capek juga. Bisa sama kan, cuman teman-teman punya ilmunya. Ngerti ya, teman-teman? Insya Allah ya. Ngerti ya? Halo, siapa coba yang
Ah tenanglah Pak, ya siap lah Pak gitu. Siap, nah ngerti gitu. Ngerti, Pak. Ngerti ya. Kalau Tadi- teman-teman minimal sudah sama aja, hasilnya dengan Bapak udah tanda-tanda bagus gitu. Pak, Ya mau- tinggal ini kan nanti Bapak kirim ininya apa kuliah kita hari ini kita kirim. Oke? Siap? Nah, sekarang cara cepat, cara ujian. Data analisis. Ntar dulu ya, kita siapin dulu tempatnya ya, Nak ya. Dulu ya. Nah, ya, mudah-mudahan cukup lah ya, nanti silakan diatur-atur ya. Oke, yuk sama-sama. Siap? Mana yang lain kok suaranya nggak ada sih? Siap, Nak? Siap, Pak. Siap, Pak. Oh, siap. Ya, kita masuk ke mana data? Ya, data, terus ke data analisis. Nah, ini hati-hati Nak ya. Hati-hati. Kalau kemarin yang satu rata-rata yang ini ya, pengujian kesamaan beberapa rata-rata ini ya. Halo, kuliah kemarin. ANOVA single faktor. Nah, untuk two faktor ada dua. Ada dua. Untuk kasus sekarang, yang mana coba Nak? Yang two factor with replication atau two factor without replication? With With replication. yang atas, yang kedua yang ini ya. Kenapa Nak? Kenapa? karena ada dua. Interaksi kalau ada. Tadi dua ya, ada dua aplikasi, kan, Pak. diulangnya ya. Dua gitu ya. Oke? Ya. Ya, oke ya. Oke. Nah, oke. Masukin datanya ya. Klik ya datanya, blok. Nah, sebaiknya datanya yang asli, makanya Bapak tadi copy. Aduh. Ini yang ini nih datanya. Lihat dengan itunya ya, dengan apa Nak? Dengan judul, kolom dan tabelnya. Protornya nggak usah, PH-nya nggak usah yang F1 itu. Sudah? Nah, row per sampel. Row per sampel berapa, Nak? 2 ya? Benar nggak? Dua. 2 ya? 2 kan tadi 2 kan? Tadi aplikasinya 2 kan gitu. Nah, alpha 0,05 dulu lah, 5% dulu ya. Oke, output rings. Oke, carilah ya, kita cari. Mana tadi teh? Tadi tuh udah nyiapin tempatnya. Mana sih? Nah, di sini aja ya biar deketin ngebandinginnya gitu. Sini. Ya, sini aja lah. Oke, gitu ya. Nah, ya kira-kira aja segini. Dah. Oke. Mana oke-nya? Oh, ini. Oke, gitu. Nah, dapatlah ini gitu ya. Nah, ini kan bahasa dia, bahasa si Excel. Oh, bold. Oke. Lihat summary ini masih jumlah-jumlah, kon, jumlah. Nah, ini yang kesimpulan dia ini. Gitu. Coba kita bandingkan. F. Oh ini, oh gini. Waduh, ini keganggu sama si ini nih. Keganggu sama si tadi gambar tadi. Tuh lihat. Kalau di sini ya, kalau di sini lihat jumlahnya itu 23. 23 kalau di kita tadi jumlahnya itu adalah 24 ya. Karena rata-rata yang di kita tidak dibawa oleh dia. Dia tidak ada rata-rata gitu. Ya, oke ini paham ya? Oke, paham Pak? Oke. Degree of freedom-nya gitu DF-nya. Nah, sampel ya sampel di sini itu adalah yang ini, yang tadi 2 tadi yang ini nih. Nah, yang floater ya. Sebentar mana si floater? Sampel sebentar. Nah. Sampel. Oh, ini berarti sampel itu adalah yang pH ya. Yang pH, sampel itu yang pH mana tadi ya? Maaf. Kita tulis ya biar nggak bingung gitu. Mana tadi tuh? Ini ya. Ini adalah pH. Udahlah, ini kecilin aja ya. Dikecilin. Nah, gitu. Ini adalah tadi pH ya. Ini adalah pH. pH ya. Oke.
Oke, pH kolom ya. Kolom itu adalah yang apa ya? Ya kolomnya kan ini 1, 2, 3. Oh ini nih maksudnya ini. Kolomnya 4 ya, jadi berarti yang floater ya. Ini yang floater. Floater. Oke. Sedangkan interaksi ya interaksi. Within itu adalah yang error ya. Ini yang error. Yang error, yang galat, yang galat. Total ya total. Sama kan? Sama. Coba F-nya aja lah biar cepat. 8,499 gitu. Mana tadi? Salah ya. Mana sih? Mana tadi? Salah. Salah loh. MS-nya sebentar. MS-nya 53. Salah MS-nya. Beda urutan. Nah, salah loh. Salah kita nih. SS-nya. Totalnya 2699. Salah, nak. Padahal total kita itu adalah ini 12. Salah. Oke, kita ulang lagi. Salah nih. Salah ngeblok nih. Ya. Salah nih. Salah. Ya. 3, gimana nih? Atau kita ya yang salah? Di mana nak nih? Yang salah? beda di mananya, Pak? Yang bedanya di mana, Pak? Enggak, ini nih nilai-nilai ini nilai jumlah kuadrat ya. Bapak nilai ngecek jumlah kuadrat dulu. Jumlah kuadrat SS pH 106. SS pH Benar, Pak. bentar nanti dulu. 106. Yang ini bentar nak. 228 bentar. Oh iya benar ya. Benar ya? Oke, benar ya. Benar. Jadi ini adalah sebentar. Kriterianya 388 ya. 388 untuk kolom itu 388. Oke, betul. Ya, good. Nah, begitu ya. Jadi tinggal menjelaskan ini ya. Jadi probilio-nya sudah ada, kemudian kriterianya sudah ada, nilai F hitungnya sudah ada, ya semuanya adalah seperti itu. Oke, nah tinggal teman-teman ya ketika menjawab ujian itu mulai dari merumuskan H0-nya ya. H0-nya ini H0 titik 2 apa rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 sama dengan apa artinya apa. Oke. Siap teman-teman? Ya, jadi cara tadi panjang sudah, cara yang pendeknya ini ya. Sudah sama. Ada pertanyaan? Blok yang mana ya, Pak? Tadi ketinggalan yang di input range-nya. Di mana, nak? Ketinggalan di mana? Yang di input range yang di bloknya itu yang mana, Pak? Oh iya, kita ulangi ya, nak ya. Kita ulangi ya. Bapak pindahin lagi. Udah itu yang jangan dihapus ya. Ya, yuk sama-sama yuk. Nah, makanya siapan yang ini, nak. Siapan yang Bapak ini nih, yang hijau. Ya, siapan yang hijau ya. Siapan yang hijau. Jangan yang ini karena ini sudah ada sisipan-sisipan. Jadi benar-benar dari soal. Ya, benar-benar dari soal. Tadi belum sempat. Hah? Iya, kita sama-sama ulang. Yuk. Iya, Pak. Iya. Ya. Udah punya belum ininya? Data ini udah punya belum? Ada kan? Ada, Pak. Cuman tadi udah di itu apa namanya? Punya yang di bagian bawahnya itu yang sebelumnya udah diganti, maksudnya udah ditambah insert itu. Nggak ngerti Bapak. Bentar, Pak. Yang pakai data analisis kan? Ya data analisis bukan? Iya. Oh, ini udah. Udah. Yang ini kan? Kan Bapak nambahin ini nih, nambahin ini. Tadi itu ragu gitu, kok. Taunya Bapak salah lihat gitu. Kan Bapak hanya nambahin ini, hanya pembanding aja. Ya. Ini pH, ini adalah within to error, ini interaksi ya interaksi gitu. Jadi gimana? Oke?
Mau diulang yang data analisis? Iya, Pak. Ulang, yuk. Oke. Ya, jadi masuk ke ini ya. Masuk ke data. Ya, masuk ke data. Ayo, sama-sama Sudah, data Pak. analisis. Oke. Masuk ke data. Iya. Nah, terus data analisis ya. Iya, Nah, betul. pilih yang ANOVA two factor with replication. Oke. Ya, oke ya. Oke. Nah, ini kosongkan dulu ya semuanya ya. Oke. Kosongin dulu. Oke, yuk ambil datanya. Ambil datanya, ya minimize boleh. Geser datanya yang mana? Oh, ini ada. Di blok yang ini nih, blok yang kolom barisnya, baris kolomnya gitu. Jangan hanya angkanya. Oh, iya pantesan. Tadi mungkin itu ininya apa? Tanya saja. Angkanya saja gitu. Lupa ya. Ya nggak apa-apa, coba aja. Oke, Pak. Ya, row per sampel 2 ya. Oke, alpha 0,05, bukan 0,5 ya, 0,05. Ya, outputnya. Oke, cari outputnya, cari tempat yang kosong. Ya, inilah. Oke, Pak, sama, Pak. Oke, ya, sip. Oke. Nah, demikianlah anak-anakku ya. Nah, ini tentu bisa berkembang ya. Ini bisa berkembang bagaimana kalau 3 faktor. 3 faktor tuh gini ceritanya ya. 3 faktor ini kita kan 2 nih, Frotter sama pH. Nah, kalau misalnya ada lagi Frotter kolektor, ada kolektor ya, entah minyak jarak entah apa, kolektor. Jadi ini dibagi 2 lagi si datanya gitu. Nah, Bapak sudah ngirim contoh ya. Sudah ngirim contoh analisis varian 2 arah. Nah, oke gini dulu ya. Nah, ini hanya pengayaan ya. Ini hanya pengayaan saja. Apa namanya analisis varian. Jadi maksud Bapak gini. Yang diceritakan barusan itu adalah analisis tesisnya S2 gitu ya. Analisis tesisnya S2. Kalau S2 itu biasanya sampai di sana gitu ya. Gitu. Ya kalau teman-teman, Pak, saya juga mau begitu nih. Ada di layar ya, Naya? Ada di layar nggak? Layarnya yang analisis varian 3 faktor atau yang mana? 3 faktor, Pak. Nah, ini ya, ini ceritanya. Nah, gini si struktur datanya. Jadi jadi si kolomnya dibagi lagi gitu. Ada kok B1, B2, di B1 ada C1, C2. Di B2 ada C1, C2. Jadi 3 faktor. Faktornya ABC. Ya sama lah. Sama nanti cuman interaksinya jadi seru gitu kan. Jadi si analisis variannya. Nah, analisanya seperti ini. Ada faktor utama ABC, interaksi AB, AC, BC, dan interaksi ABC. Error sama gitu. Sama ya. Oke. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, cerita ini teman-teman, Bapak kan sudah kirim tuh laporan Bapak 30 tahun yang lalu ya, 30 tahun yang lalu udah ya, diadap ya udah ya, yang PDF, yang respon survei methodology. Udah ya, Dap ya? Sudah, Pak, kemarin. Ya, teman-teman juga udah kan. Nah, itu menarik tuh ya. Kalau teman-teman nanti S3 Bapak doain mudah-mudahan sampai ke sana. Nah, itu ya canonical analysis itu adalah puncaknya ilmu statistika untuk optimisasi gitu. Ya, oke. Nah, kemudian teman-teman kemarin juga sudah dibahas bahwa analisis varian itu juga bukan hanya untuk menguji rata-rata gitu kan. Kemarin mana yang Excel yang tadi mana sih, Nak? Apa ini nih? Nah, ini ya, oke. Nah, ini ya ada rata-rata, 2 rata-rata, ada ujian 1, ujian ini nggak tahu Bapak lupa lagi tentang apa gitu. Nih tentang regresi multiple ya, regresi multiple. Oh ini ya, regresi multiple. Kemarin udah dibahas belum nih? Oh ini regresi multiple ya. Kan sudah dibahas dulu ya regresi multiple. Regresi multiple baik dengan cara
matrik atau dengan cara step by step atau dengan cara langsung. Kan dapatnya ini. Dapatnya ini. Ya. Oke. Ya. Nah, menurut teman-teman, coba ini apa sih Pak maknanya, untuk apa sih gitu. Coba menurut teman-teman untuk apa sih si Pak Wahid ini ngurusin regresi dengan ANOVA? Untuk apa coba nak? Siapa yang bisa menjawab? Kan kemarin itu ya dulu waktu berbicara statistik deskriptif, teman-teman dengan metode matrik dapat ini kan, dapat multiple R, kemudian dapat koefisien kan ini nih. Ya masih ingat ya, dapat koefisien gitu. Terus sekarang kok ANAPA masuk ANAPA seperti ini, nah ngitung ini juga ya, ngitung koefisien ini, ngitung multiple sama square-nya gitu. Sekarang kok dibahas ANAPA untuk apa coba nak? ANAPA ini. ANAPA dalam kasus kita. Untuk apa coba? Ini. Kesimpulannya apa? Ayo harus bisa. Gini. Kalau give up. Ampun. Ayo. Bisa menjawab. Kenapa sih dalam analisis regresi multiple ini perlu membahas ANOVA? Kan kemarin lihat ini aja Pak nih, lihat ini aja gitu. Lihat korelasi aja, kalau korelasinya mendekati 1 bagus gitu. Kenapa coba? Perlu diuji. Ayo. Halo? Bisa nggak? Atau terputus? Terputus nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, terputus nggak? Enggak ya, nggak terputus ya? Enggak, Pak. Oke, jadi gini ceritanya. Mengapa sih dalam analisis regresi multiple juga dibahas ANOVA? Gini maksudnya, kan kalau dilihat korelasinya udah cukup tinggi. Tapi menurut statistika itu sekalipun tinggi apakah dia signifikan tidak gitu loh. Nah, dilihat dari sini. Setelah diuji ternyata pujak kita itu signifikannya kecil sekali kan, signifikan level probiliu-nya itu kecil sekali gitu. Ya kecil sekali. Jadi berarti betul bahwa regresi kita yang ini nih Y sama dengan beta 0, beta 1 X1 beta X2 ini beta 1-nya, ini beta 2-nya. Ini benar-benar signifikan, jadi bisa digunakan untuk pemodelan gitu ya. Oke, juga regresi polinom. Regresi ini multiple ya. Ini regresi polinom. Nih, polinom juga ya. Polinom masih ingat kan gambar ini? Dilihat mana? Nah, lihat ininya. Ternyata setiap koefisien itu adalah signifikan gitu. Ya tidak bisa diabaikan. Juga teman-teman kan kemarin sudah lihat tuh waktu regresi sederhana, ada linear sederhana, ada eksponensial, ada S, ada macam-macam. Apakah regresi-regresi itu signifikan? Ya bisa dilihat ANAVA-nya. Ya, gitu. Oke, nanti kita ujian ya, nanti Dava yang akan ngurus jadwalnya dan teman-teman silakan dibicarakan. Jadi nanti ujiannya soal dan jawabannya di sheet yang Bapak bikin. Jadi Bapak akan bikin sheet sebanyak mahasiswa ya. Akan bikin Excel sebanyak mahasiswa. Satu mahasiswa satu file ya. Mahasiswa harus mengerjakan, jadi soalnya ada di sana, mahasiswa mengerjakan di sheet yang Bapak kirim melalui ketua kelas. Silakan waktunya kapan, tanggalnya gitu maksudnya. Oke, jangan terlalu tegang lah. Insya Allah lulus semuanya ya. Hanya Bapak ingin berbuat adil. Adil itu, ya itu. Gimana? Ada pertanyaan? Kapan ujian kira-kira? Jangan lama-lama, nanti lupa lagi. Ini mumpung Bapaknya semangat, anaknya juga baru masih semangat. Gitu. Nanti dilamakan lupa. Udah selesai kalau lupa.